Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Riyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai jasa akuntan publik dengan fokus pada praktik audit dalam konteks digital auditing dan penerapannya di dunia nyata. Materi ini akan mencangkup konsep dasar jasa akuntan publik, tahapan audit, hingga studi kasus sebagai contoh penerapan langsung di lapangan. Selanjutnya, gambaran umum. Akuntan publik merupakan akuntan yang telah mendapat izin untuk memberikan jasa profesional secara independen. Nah, terkait akuntan publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Akuntan publik ini dapat bekerja melalui kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya, jenis jasa akuntan publik. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jasa asurans dan jasa non-asurans. Jasa asurans mencakup audit dan review yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa informasi keuangan dapat diandalkan. Sementara itu, jasa non-asurans tidak memberikan bentuk keyakinan, melainkan berupa layanan teknis seperti kompilasi laporan atau konsultasi manajemen. Dalam presentasi ini kita akan fokus pada audit sebagai bentuk utama dari jasa asurans yang paling dikenal publik. Selanjutnya, gambaran umum audit. Audit merupakan pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan oleh auditor independen. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Salah saji ini bisa disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Dengan adanya audit, pemakai laporan seperti investor, kreditor, dan regulator dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap informasi yang dilaporkan manajemen. Selanjutnya, audit sebagai atestasi dan assurance. Audit termasuk dalam jasa atestasi yang juga merupakan bagian dari jasa assurance. Dalam penugasannya, auditor mengevaluasi informasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, misalnya menggunakan standar PSAK, IFRS, atau ISAK. Hasil akhirnya adalah opini audit yang menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak. Posisi audit sebagai bagian dari assurance menekankan pentingnya independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya, risiko dan manfaat audit. Dalam praktek bisnis, pengguna laporan keuangan dihadapkan pada dua risiko utama, yaitu risiko bisnis dan risiko informasi. Risiko bisnis berkaitan dengan ketidakpastian usaha itu sendiri. Sementara risiko informasi timbul jika laporan keuangan tidak akurat atau menyesatkan. Audit membantu menekan risiko informasi, sehingga keputusan yang diambil pengguna laporan bisa lebih tepat. Selain itu, audit juga mendorong penerapan good corporate governance, memperkuat reputasi perusahaan, dan memberi jaminan keandalan laporan kepada publik. Selanjutnya, standar dan etika akuntan publik. Dalam pelaksanaan audit, auditor wajib mematuhi standar audit yang berlaku. Secara internasional digunakan International Standards of Auditing atau ISA. Dan di Indonesia digunakan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Di samping itu, auditor juga terikat pada kode etik profesi akuntan yang memuat prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Standar dan etika ini berperan besar dalam menjaga kualitas hasil audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya, proses audit singkat. Secara umum, proses audit terdiri dari 5 tahapan utama. Pertama, perencanaan audit,
yaitu memahami entitas dan menilai risiko. Kedua, pengujian atas pengendalian internal untuk menilai apakah sistem perusahaan cukup andal. Ketiga, pengujian substantif seperti pengujian dokumen dan konfirmasi eksternal. Keempat, evaluasi bukti untuk memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dikumpulkan. Dan terakhir, auditor menyusun laporan berisi opini audit berdasarkan hasil keseluruhan. Selanjutnya, studi kasus PT Saham Jaya Tbk. Untuk memperkuat pemahaman terhadap materi audit, digunakan studi kasus PT Saham Jaya Tbk. Perusahaan ini adalah entitas publik di bidang e-commerce yang selama 3 tahun berturut-turut mencatat laba bersih yang sangat tinggi. Namun ditemukan kejanggalan karena arus kas operasi justru negatif. Hal ini menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya OJK meminta dilakukan audit ulang oleh kantor akuntan publik independen. Hasil audit menunjukkan beberapa hal serius, adanya pendapatan fiktif, penundaan pencatatan beban pokok, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Lebih dari itu, staf keuangan mengaku mendapat tekanan dari manajemen untuk memoles laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, auditor menyampaikan opini tidak wajar atau adverse opinion, yang berarti laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang wajar. Selanjutnya, pertanyaan. Berdasarkan kasus tersebut, diajukan 3 pertanyaan diskusi utama. Pertama, apa indikasi awal bahwa terjadi salah saji dalam laporan keuangan? Kedua, prosedur audit apa saja yang bisa dilakukan untuk memverifikasi pendapatan? Dan ketiga, bagaimana dampak opini tidak wajar terhadap perusahaan dan pasar? Selanjutnya, jawaban. Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah adanya pertentangan antara laporan laba dan arus kas. Selanjutnya, jawaban soal pertama. Indikasi awal risiko salah saji dalam laporan keuangan. Dari sudut pandang auditor, risiko salah saji teridentifikasi melalui ketidaksesuaian antara pertumbuhan laba bersih yang tinggi dengan arus kas operasi yang negatif. Ini mengindikasikan bahwa laba bersih tidak didukung oleh kas aktual dari aktivitas operasi, sehingga menimbulkan risiko audit terkait pengakuan pendapatan yang agresif atau fiktif. Indikasi lainnya adalah kenaikan harga saham yang ekstrim, yang dapat memotivasi manajemen untuk menyajikan laporan yang lebih baik dari kenyataan guna menarik investor. Berdasarkan ISA 240 tentang tanggung jawab auditor terhadap kecurangan, auditor harus peka terhadap tekanan manajemen dan kondisi yang dapat menimbulkan manipulasi. Selanjutnya, jawaban soal kedua. 2 prosedur audit utama untuk menguji pendapatan yang dicurigai fiktif. Pertama, konfirmasi eksternal atas piutang usaha. Auditor mengirim konfirmasi langsung kepada pelanggan untuk memverifikasi apakah transaksi penjualan benar-benar terjadi. Jika pelanggan tidak mengakui transaksi tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa pendapatan tersebut fiktif. Yang kedua, pengujian dokumen pendukung. Auditor memeriksa bukti transaksi seperti invoice, bukti pengiriman, dan kontrak penjualan. Ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dan pengakuan pendapatan dalam buku besar menjadi bukti adanya pencatatan palsu. Kedua prosedur ini termasuk dalam pengujian substantif ISA 330 yang bertujuan untuk mendeteksi salah saji material secara langsung melalui pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat. IAASB 2021. Selanjutnya, soal ketiga. Alasan opini tidak wajar dan dampaknya. Opini tidak wajar diberikan karena auditor menemukan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi keuangan secara wajar, dan salah saji yang ditemukan bersifat material dan pervasif. Selanjutnya, soal ketiga.
Alasan opini tidak wajar dan dampaknya. Opini tidak wajar diberikan kepada auditor menemukan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar, dan salah satu yang ditemukan bersifat material dan pervasif atau meluas ke seluruh laporan. Dengan demikian, laporan tidak dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dampak opini ini antara lain menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan manajemen, harga saham perusahaan jatuh drastis karena pasar menganggap laporan sebelumnya tidak valid, sanksi dari regulator seperti permintaan restatement laporan keuangan, pembukuan saham, dan penggantian direksi. Reputasi auditor sebelumnya juga dapat tercoreng apabila diduga gagal mendeteksi penyimpangan di awal. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.